Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Kali ini kita akan membahas satu artikel berjudul Do Your Commitments Meet Your Conviction yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Januari tahun 2005. Dan artikel ini menceritakan tentang, bukan hanya menceritakan, juga provide tools ya. Bagaimana orang itu kebanyakan punya satu komitmen, punya satu keinginan ya untuk melaksanakan sesuatu, tetapi tidak sadar bahwa dalam kenyataannya sehari-hari yang dia lakukan tidak sesuai sama komitmennya ya. Karena sehari-hari kita akan terbawa oleh situasi sehari-hari, terbawa ke kanan ke kiri, terbawa oleh masalah-masalah yang ya sehari-hari kita hadapi, sehingga pada akhirnya kalau saja kita mengambil waktu untuk mengevaluasi apa yang menjadi komitmen kita dan apa yang ternyata kita lakukan sehari-hari, kebanyakan ada gapnya atau ada ketidaksesuaian antara apa yang kita ingin capai, yang kita komit, dengan apa yang kenyataannya kita laksanakan sehari-hari. Nah, itulah inti dari topik berjudul Do Your Commitments Meet Your Conviction. Dan saya hari ini mengundang seorang yang berpindah posisi dari seorang profesional di satu perusahaan menjadi seorang entrepreneur. Kalau kita tahu bahwa menjadi entrepreneur itu banyak diimpikan oleh orang-orang, ya banyak orang yang mengimpikan jadi entrepreneur, tapi tidak banyak orang yang benar-benar punya kemampuan untuk move ke sana. Kalau ditanya apakah Anda punya komitmen? Ada, saya pengen jadi entrepreneur, saya komit untuk jadi entrepreneur, tapi kok nggak jadi-jadi ya. Seringkali ini adalah masalah antara you komitmen dengan apa yang you jalankan sesuai sama atau tidak. Kalau tidak, tentunya tidak akan move ya. Jadi perpindahan satu perpindahan yang besar itu memerlukan komitmen yang direalisasikan. Karena itu saya mengundang Bapak Meswantri ini, seorang yang telah sukses pindah tempat, yang berarti Meswantri ini melaksanakan apa yang komitmennya beliau, walaupun mungkin dia tidak sadar karena beliau ini sebelum melakukan itu tidak baca artikel Harvard Business Review ini gitu ya. Tapi kita akan mencoba melihat dari framework ini dan jangan, tidak perlu dipaksain dipas-pasin gitu Mas. Jadi kita sharing aja apa yang terjadi ya. Jadi kita beri applause dulu Meswantri. Beberapa dari sini adalah pasukannya Meswantri, tetapi buat yang lain yang belum tahu, ini adalah timnya Meswantri ya di PT Solusi Safety Indonesia. Ya, produksinya adalah produksi safety shoes, sepatu untuk keselamatan untuk industri ya, terutama industri pertambangan yang memerlukan safety shoes. Ini judulnya Penguin, dikasih judul Penguin. Kalau buku namanya judul, kalau barang namanya merek gitu ya. Nah, namanya Penguin ya, bukan berarti ini foto pribadi kan, bukan ya? Bukan ya. Oke, dan ini antara lain adalah bagaimana melakukan activity marketingnya dengan exhibition, dengan banyak lah. Kita tahu bahwa kalau kita melihat seorang entrepreneur yang sukses itu kelihatannya enak banget gitu ya, tetapi kita lupa bahwa perjuangannya itu nggak gampang ya untuk bisa menjadi seorang entrepreneur dan survive. Jadi entrepreneur yang nggak survive aja susah, apalagi entrepreneur yang survive gitu, itu nggak gampang. Dan karena itu kita ingin belajar dari Meswantri, mumpung beliau belum ngetopnya seperti Ciputra yang mungkin udah lupa waktu perjuangan dulu seperti apa gitu ya. Minggu depan kita akan hadirkan Ciputra ya. Tapi mumpung dia lagi masih dalam masa-masa ini, masih ingat banget, masih fresh bagaimana perjuangannya pindah domain dari pekerja menjadi business owner ya. Oke, Pak Meswantri, boleh manggil Meswantri ya? Boleh Meswantri. Agak sulit. Apa sih yang membawa Anda menjadi entrepreneur? Karena Anda kebetulan di PHK, kemudian nggak ada kerjaan lain atau gimana? Ya, jadi memang saya punya jiwa usaha itu memang dari sejak ayah saya kerja di tambang. Saya melihat salah satu perusahaan tambang multinasional itu kebanyakan orang kita menjadi pekerja. Iya. Tapi orang kita tidak menyuplai sesuatu yang meningkatkan
nasionalnya itu bangkit. Jadi kita lihat kita contoh kecil aja, sapu ijuk harus impor dari luar negeri kan sangat lucu. Nah disitulah saya mulai coba berkarir di Jakarta setelah lulus dari Papua. Saya coba tidak kembali lagi menjadi pegawai, tapi saya menjadi partner dari perusahaan tersebut. Nah itu saya kejar dan saya mencari apa yang cocok. Sampai saya terakhir kerja di perusahaan multinasional, itu sepatu safety. Memang dia move ke satu daerah, dan saya melihat beberapa orang kita itu kebanyakan menjadi buruh. Nah saya termasuk orang nasional, di mana masuk ke top level manajemen. Saat mereka akan pindah, itu kita sempat memperjuangkan, jangan dipindahkan, toh tidak ada masalah. Maksudnya dipindah tuh gimana maksudnya? Jadi itu ada mungkin dari bisnis, dari manajemen itu untuk memindahkan ke satu tempat, dan tempat ini di-eliminate. Oh, gitu. Tempat untuk di-eliminate gitu ya? Maksudnya karena transisi untuk dikeluarkan, aja gitu. Nah, saya melihat di sini kita sebagai orang nasional, orang Indonesia, 1.000 orang dikali 3, 3.000 kan. Tapi saya nggak bisa berbuat apa, saya employee. Nah, disitulah saya mau merubah, harus menjadi seorang entrepreneurship untuk jadi bisa. Maksud Anda, mereka itu diberhentikan karena part of it, judgment-nya karena mereka orang Indonesia gitu? Enggak, jadi memang itu kebijakan dari manajemen, mereka move saja, tapi tidak ada masalah sebenarnya di dalam company tersebut. Kalau dibilang profit is profit, karena the big market Indonesia. Gitu. Baik, jadi Anda memang ingin jadi entrepreneur, tapi waktu Anda pengen jadi entrepreneur, Anda belum terbayang ya produknya mau jualan apa, mau bikin apa, belum terbayang ya? Belum ada bayangan. Tapi hanya pengen jadi entrepreneur aja ya? Nggak tahu mau jualan apa. Iya. Tapi keinginan jadi entrepreneur itu sudah ada sebelum waktu Anda bekerja pada orang lain? Iya, karena saya waktu bekerja itu saya coba do best kepada, saya banyak kan kerja di perusahaan asing, beberapa ya di perusahaan. Berarti kalau Anda ngomong itu berarti Anda pikirannya muncul pada saat Anda bekerja pada perusahaan asing. Tapi pertanyaannya, apakah Anda keinginan jadi entrepreneur itu ada sebelum Anda bekerja pada siapapun juga? Iya. Atau sebelum waktu masih sekolah, pas kuliah. Kenapa tuh, Pak? Karena saya melihat bahwa kenapa kita harus menjadi pegawai terus. Dan saya melihat ayah saya pegawai pasti pensiun aja. Oh gitu. Setelah pensiun nothing kan. Nah saya coba merubah mindset tersebut, tapi saya nggak tahu caranya bagaimana jadi seorang pengusaha. Jadi saya harus kerja. Jadi tapi memang dari awal pengennya jadi pengusaha lah gitu ya? Iya. Sambil cari-cari jalan. Cari jalan dulu kan ya, babat pohon kiri kanan. Nah, menjadi entrepreneur atau kerja kan sebenarnya adalah satu transportasi untuk mencapai punya goal of life ya, tujuan hidup ya. Tujuan hidupnya apa sih kalau boleh tahu? Saya tujuan hidup itu pertama itu berguna untuk sekeliling saya, termasuk pribadi saya, dan untuk orang banyak. Tujuan itu, karena kalau kita untuk tujuan orang banyak, hidup kita nyaman. Hidup itu bukan diukur dengan berapa digit finansial yang kita punya. Perasaan yang kita punya, mungkin dengan 1.000 perak orang di bawah kolong jembatan dia nyaman. Tapi orang yang punya duit, dia pikir banknya kapan tutup. Ya kan? Miliar-miliar dilarikan pulau lah. Iya, dibongkar lagi kan. Nah itu. Jadi sebenarnya kenyamanan itu bukan kita tolok ukurnya itu dari perasaan kita. Kemudian kalau kita bisa berguna untuk banyak orang, itu akan lebih nyaman. Jadi itu memang itu tujuan hidup Anda ya? Iya. Untuk how to be useful buat orang lain gitu ya, how to serve orang lain gitu ya. Betul, karena saya selama menjadi pegawai, saya serve pada company tidak melihat, mungkin karena banyak orang jadi tidak melihat kita kerja baik. Dan saya biasanya kita kerja untuk perusahaan itu ya profesional. Kita tidak meminta kepada manajemen, tapi manajemen harus tahu bahwa kita kerja bagus. Nah, cuman kan untuk begitu kan nggak bisa. Nah, ini yang harus saya rubah mindset. Kalau saya bisa jadi entrepreneurship, saya akan coba ke employee saya. Nah, itu yang saya bawa ke company sendiri. Nah, kan pada saat awal Anda punya keinginan, tapi mungkin keinginan itu hanya
pengen jadi entrepreneur tapi belum tahu caranya ya. Setelah Betul. Anda bekerja makin lama makin jelas nih ya. Jelas. Makin jelas dan mulai mau lompat nih ya dari profesional ke entrepreneur. Dan kita tahu dari profesional ke entrepreneur itu waktu lompat ada jurangnya gitu kan. Ada. Kalau salah-salah kejeblos itu kan. Betul. Nah, untuk itu pasti Anda ada satu komitmen kan. Udah tahu nih, lompat nih nggak gampang. Saya harus ada komitmen tertentu. Betul. Ya. Nah, komitmennya apa Pak sebelum Anda move ke entrepreneur? Komitmen apa yang Anda buat pada diri sendiri yang membuat Anda yakin saya dengan komitmen ini saya bisa jadi entrepreneur? Ya. Saya berkomitmen dulu terhadap diri sendiri. Jadi memang dari profesional menjadi entrepreneurship itu adalah sesuatu bagian yang berbeda. Nah, justru saya bilang begitu saya melangkah, kaki kanan saya maju, saya tidak akan melihat ke belakang. Dan saya akan maju sampai kapanpun dan akan saya terus telusuri itu sampai berhasil. Karena itu adalah bidang yang kita mau. Ya. Karena menjadi entrepreneurship bukan ikut-ikutan. Karena memang saya mau menguasai bidangnya dan produk yang akan saya buat adalah memang saya punya background. Bagaimana? Oke. Para business leaders dan intellectual business community, kita akan break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya karena kita akan lanjutkan diskusi yang lebih seru lagi dalam segmen kedua nanti. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 Anda bisa bertanya, mengumpulkan pendapat ataupun berkomentar atas program ini maupun topik yang kita bicarakan. Kita akan break untuk segmen berikutnya.